Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati kepada Mr. Rorosita Cindrakasih SHMIKOM selaku dosen pada mata kuliah Etika Komunikasi Public Relation dan juga teman-teman yang menonton di rumah. Pada hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang strategi komunikasi pada era digital ataupun media sosial. Nah, isu komunikasi ataupun strategi komunikasi yang kelompok kami ambil yaitu strategi komunikasi Humas Pertamina dalam klarifikasi isu kenaikan harga BBM di media digital. Sebelumnya itu, perkenalkan nama saya Putra Priadi dengan nomor NIM 44240392. Perkenalkan, nama saya Arayana Erta Sosilo dengan NIM 44240717. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fawaz dengan NIM 44241112. Perkenalkan, nama saya Dava Falevi dengan NIM 44240559. Halo semua, perkenalkan nama saya Dina Galibakoso dengan NIM 44240718. Oke, di sini saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan. Nah, fokus utama penelitian yang saya ambil apa sih? Nah, PPT ini atau kasus yang saya ambil ini membahas bagaimana Humas PT Pertamina atau Persero menjalankan strategi komunikasi krisis dalam menghadapi isu sensitif terkait kenaikan harga dan juga kualitas BBM di era digital. Fokus utamanya apa? Nah, fokus utamanya pada penelitian ini adalah bagaimana Pertamina mengklarifikasi informasi, mengelola opini publik, serta menjaga reputasi perusahaan di tengah tingginya penyebar informasi melalui media sosial dan juga media online. Nah, yang kedua ada urgensi etika komunikasi PR. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya etika komunikasi public relation dalam menjaga kepercayaan masyarakat dalam kondisi krisis. Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun empati, transparansi, dan juga hubungan baik dengan publiknya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang kasusnya. Nah, latar belakang ini adalah bagaimana sih kasus ini tuh bisa terjadi, bisa terkuak di media sosial. Nah, BBM memiliki pengaruh besar terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan juga politik di Indonesia. Setiap kenaikan harga BBM selalu menimbulkan reaksi luas dari masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya hidup, inflasi, dan juga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, isu terkait BBM menjadi sangat sensitif dan mudah memicu keresahan publik. Di era digital, penyebaran informasi berlangsung sangat cepat melalui media sosial. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga ikut menyebarkan, mengomentari, bahkan memviralkan suatu isu. Kondisi ini membuat Pertamina sebagai perusahaan energi nasional harus mampu mengelola komunikasi publik secara tepat, cepat, dan juga efektif agar tidak terjadi kepanikan maupun penurunan kepercayaan masyarakat. Kita masuk ke permasalahan yang dihadapi Pertamina. Yang pertama ada krisis eksternal. Pertamina menghadapi berbagai tantangan komunikasi, terutama terkait isu kenaikan harga BBM dan dugaan penurunan kualitas BBM. Salah satu kasus yang paling menonjol yaitu adalah hoax mengenai kenaikan BBM yang beredar luas di media sosial menjelang momentum mudik Lebaran. Yang kedua ada krisis internal. Selain hoax Pertamina yang menghadapi krisis tersebut, tuduhan pengoplosan BBM dan dugaan kenaikan kerusakan BBM terhadap penggunaan Pertamax, situasi tersebut menyebabkan meningkatnya sentimen negatif masyarakat terhadap media sosial dan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan. Next, kita masuk ke tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi Humas PT Pertamina dalam menghadapi isu kenaikan BBM dan kualitas BBM di media sosial. Penelitian ini juga mengetahui bagaimana perusahaan membangun komunikasi krisis dalam menghadapi tekanan publik. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan etika komunikasi public relation dalam komunikasi klarifikasi isu. Fokus utamanya adalah melihat apakah komunikasi yang dilakukan Pertamina sudah menunjukkan transparansi, tanggung jawab moral, dan empati kepada masyarakat. Oke, selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama ada SCCT atau Situational Crisis Communication Theory. Teori dari W. Timothy Combs ini menjelaskan bahwa strategi komunikasi perusahaan harus disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab perusahaan terhadap suatu krisis. Lalu yang kedua adalah IRT atau Image Restoration Theory. Teori yang membahas strategi pemulihan citra perusahaan ini menjelaskan bahwa berbagai bentuk respon perusahaan seperti penyangkalan, klarifikasi, tindakan perbaikan, hingga permintaan maaf. Nah, selanjutnya adalah teori CMC atau Computer Mediated Communication. Teori ini menjelaskan bahwa komunikasi di era digital berlangsung melalui media sosial dan platform online. Dalam penelitian ini, Pertamina memanfaatkan media digital untuk menyampaikan klarifikasi informasi kepada publik. Selanjutnya ada teori SIM atau komunikasi simetris. Teori ini menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara perusahaan dan publik untuk membangun transparansi dan kepercayaan masyarakat di saat krisis. Nah, selanjutnya adalah metodologi atau metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam bagaimana strategi komunikasi Pertamina dijalankan dalam menghadapi krisis di media digital.
Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti siaran pers resmi Pertamina, berita media online, jurnal ilmiah, serta analisis percakapan di media sosial seperti Instagram, X, atau Twitter. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan teori komunikasi krisis untuk melihat efektivitas strategi komunikasi perusahaan. Oke, next ada strategi komunikasi Pertamina dalam menghadapi hoax. Dalam menghadapi hoax kenaikan harga BBM, Pertamina menggunakan strategi denial dan factual clarification. Perusahaan dengan cepat membantah informasi palsu melalui akun resmi media sosial, website perusahaan, serta kerjasama dengan kementerian dan aparat pemerintah. Strategi ini dilakukan untuk mengurangi kepanikan masyarakat dan mencegah terjadinya panik buying. Pertamina juga aktif menggunakan media digital untuk menyebarkan informasi resmi agar masyarakat memperoleh sumber informasi yang valid dan terpercaya. Oke, next ada strategi agenda setting dan media digital. Strategi yang digunakan adalah kampanye subsidi tepat sasaran. Pertamina memanfaatkan strategi agenda setting dalam mengelola opini publik terkait kebijakan BBM. Salah satu contohnya adalah kampanye subsidi tepat sasaran. Melalui aplikasi My Pertamina, melalui strategi ini, fokus masyarakat diarahkan bukan hanya pada kenaikan harga BBM, tetapi pada pentingnya subsidi yang tepat sasaran. Media sosial seperti Instagram, X, dan platform digital lainnya digunakan sebagai sarana komunikasi utama. Pertamina memanfaatkan fitur visual, video, dan konten edukatif untuk membangun citra perusahaan yang responsif dan modern di tengah perkembangan teknologi komunikasi. Kelemahan strategi komunikasi Pertamina. Walaupun cukup efektif menghadapi hoaks, Pertamina dinilai memiliki kelemahan saat menghadapi krisis internal. Dalam kasus dugaan kualitas BBM, perusahaan juga lebih banyak menggunakan pendekatan teknokratis berupa penjelasan laboratorium dan data teknis. Pendekatan tersebut dianggap kurang menyentuh sisi emosional masyarakat. Publik tidak hanya membutuhkan penjelasan teknis, tapi juga empati, pengakuan keresahan masyarakat, serta permintaan maaf secara terbuka. Kurangnya komunikasi empatik menyebabkan sentimen negatif di media sosial semakin meningkat. Peran media sosial terhadap reputasi perusahaan. Media sosial menjadi arena utama pembentukan opini publik terhadap Pertamina. Reaksi masyarakat, platform digital dapat dengan cepat mempengaruhi reputasi perusahaan, baik secara positif maupun negatif. Ketika perusahaan mampu memberikan klarifikasi yang cepat dan transparan, sentimen publik dapat dikendalikan. Namun jika komunikasi dianggap defensif dan kurang empatik, maka krisis reputasi akan semakin besar. Oleh karena itu, kemampuan social listening, komunikasi dua arah, dan respon cepat menjadi faktor penting dalam strategi komunikasi modern. Isu kenaikan BBM Pertamina yang kelompok kami ambil berikut kesimpulan dan sarannya. Yang pertama, kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi humas Pertamina cukup efektif dalam menghadapi krisis eksternal seperti hoaks, kenaikan harga BBM. Pertamina mampu melakukan klarifikasi cepat, bekerja sama dengan pemerintah, dan memanfaatkan media digital untuk mengendalikan opini publik. Yang kedua yaitu ada saran. Namun dalam menghadapi krisis internal, perusahaan masih perlu meningkatkan komunikasi yang lebih empatik dan transparan. Pertamina disarankan menerapkan strategi komunikasi yang lebih simetris dengan menyeimbangkan data teknis pendekatan emosional kepada masyarakat. Dengan komunikasi yang humanis dan terbuka, perusahaan dapat menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami terkait tentang strategi komunikasi di era digital tentang klarifikasi isu dalam kenaikan harga BBM Pertamina. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bisa memberikan manfaat, memberikan edukasi kepada teman-teman di rumah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.